mirip-mirip tentang AI, tapi di sini kita lebih melihat dari sisi intelligent systems atau sistem cerdas. Sebagai konteks, jadi saya juga pengajar di Fasilkom dan saya salah satu mata kuliah yang saya ajar itu adalah sistem cerdas. Dan di sini ini memberi semacam bagaimana sistem cerdas itu nanti akan ada beberapa aspek, dan aspek-aspek itu bagaimana kita bisa melihat pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda untuk masalah yang berbeda, dan serta kita juga akan melihat bagaimana ternyata AI itu nggak cuman machine learning, misalkan kayak gitu. Ya, mungkin saya akan lanjut ke slide setelahnya. Oh ya, nanti mungkin jika ada yang ingin bertanya, nanti bisa via chat ya. Nanti mungkin Mas Hamid yang akan ping saya jika memang ada pertanyaan. Oke. Ya, jadi mungkin bagi yang peserta setia yang sudah sejak tadi pagi, memang akan ada semacam overlap. Jadi bagaimanapun juga memang AI itu muaranya sama ya, sumbernya sama, jadi ya akan ada sedikit kemiripan. Tapi setelah itu nanti mestinya nanti akan ada aspek-aspek yang berbeda juga, yang spesifik di core saya ini. Oke. Nah, jadi saya akan menemani sampai jam 5:30. Jadi mohon tidak bosan dengan saya, dan intinya nanti bisa juga sambil bertanya-tanya, nanti akan ada sesi diskusi juga di setiap akhir bagian. Dan ini sekilas tentang saya. Jadi saya adalah dosen di Fasilkom, mungkin tadi udah disebutkan Mas Hamid. Kemudian saya sebagai salah satu PIC untuk ke AI Center yang ada di UI, yakni Tokopedia UI Center. Kemudian saya juga manajer untuk pelatihan di Pusat Ilmu Komputer UI. Lalu saya lulus S3 itu di tahun 2017, 3 tahun yang lalu. Kemudian S2 tahun 2013. Dan menariknya memang program yang saya ambil itu joint degree ya. Jadi di Italia dan di Jerman. Mungkin kalau ada yang tahu Waverlocker ya. Nah, itu Waverlocker itu berasal dari Bolzano, Italia. Kemudian kalau di itu kan ada yang di universitas yang satunya di Technische Universität Dresden. Nah, itu kalau dari Berlin itu kurang lebih 1,5 jaman. Kemudian saya juga homegrown ya, saya asalnya juga dari Fakultas Ilmu Komputer UI. Jadi lulus S1 di tahun 2010, tepat 10 tahun yang lalu. Oke, pernah muncul juga di media massa, alhamdulillah untuk penghargaan Best Dissertation. Lalu juga ada penghargaan S2, Best Thesis, serta Excellent Graduate. Oke, dan alhamdulillah juga bulan Agustus kan Indonesia juga sudah ada strategi nasional untuk AI yang mana saya juga terlibat di tim working group-nya. Ya, dan ini foto di depan salah satu kampus legendaris untuk artificial intelligence ya, jadi di Stanford University. Oke. Nah, sebagai outline-nya, jadi di sesi saya itu kita akan belajar tentang apa aja sih. Nah, pertama-tama nanti mungkin kita akan melihat bagaimana sih secara umum mendesain suatu sistem cerdas, intelligent system. Ya, apa yang dimaksud dengan kecerdasan dan apa saja komponen dari suatu sistem cerdas itu. Lalu ada juga tentang pencarian, searching, ya. Nah, di sini sebenarnya kita mungkin yang dicari itu apa gitu. Ya, yang dicari dari solusi tergantung dengan masalah yang nanti akan dikemukakan. Selanjutnya ada juga bagaimana kita bisa merepresentasikan pengetahuan dan bagaimana dari pengetahuan itu kita bisa mengambil kesimpulan. Dan bahkan kita bisa misalkan mengobservasi ya, kayak fakta baru dari fakta yang ada. Yang itu biasanya dinamakan reasoning. Dan juga kita akan melihat bagaimana
nanti kita membuat sistem cerdas yang bisa bekerja di bawah uncertainty. Jadi ketidakpastian itu bukan berarti sistemnya nyerah gitu, tapi bagaimana bisa mencari solusi yang terbaik di dalam ketidakpastian tersebut. Dan yang paling akhir, karena tentu saja tidak bisa dilepaskan juga dari machine learning, cuma ini machine learning-nya lebih bersifat introductory ya. Untuk yang lebih detail bisa nanti malam untuk neural network atau mungkin besok gitu. Ya, jadi mungkin selama untuk 20 sampai 30 menit ke depan kita akan melihat pemaparan materi tentang intelligent systems atau sistem cerdas. Nah, setelah itu nanti kita mungkin ada break sebentar. Jadi ini nanti ada 5 bagian, 5 komponen. Nanti kita akan setelah masing-masing nanti akan kita break bentar, mungkin 5 menit atau apa ya. Oke. Ya, nah sebagai motivasi ya, jadi orang itu kalau misalkan pada dasarnya itu ya, pada dasarnya itu kan sebenarnya agak malas lah ya. Jadi, nah itulah sebenarnya yang menjadi motivasi untuk ke semuanya. Jadi kalau kita bilang ada revolusi industri, yang mana revolusi industri itu menerapkan teknologi apa sih? Ya misalkan dari teknologi uap, kemudian mesin menggunakan listrik, kemudian komputer, ya kan. Dan selanjutnya yang makin ke sini ya itu teknologi artificial intelligence. Dan memang tingkat kesulitannya ya, level kesulitannya itu makin lama makin meningkat gitu. Kalau dulu tingkat kesulitannya itu lebih ke fisik ya. Jadi bagaimana bisa membuat mesin yang bisa membajak sawah ya. Nah, itulah ada traktor dan itu sebenarnya udah menghemat tenaga sekali gitu kan. Jadi bagaimana dulu yang mungkin membajak sawah butuh waktu ambillah mungkin beberapa jam ya, beberapa hari, sekarang bisa disingkat gitu. Nah, sekarang dengan menggunakan artificial intelligence kita bahkan ingin menghemat istilahnya apa ya? Tenaga yang kita keluarkan untuk berpikir. Jadi mainnya itu udah bukan di level fisik, tapi udah di level kognitif. Ya. Nah, jadi memang karena dari istilahnya saja, artificial intelligence, kita mungkin bisa fokus ke bagian intelligence-nya. Apa itu yang dimaksud dengan intelligence-nya? Ya, itu kan kecerdasan, kalau bahasa Indonesianya. Tapi apa itu kecerdasan? Nah, jadi di sini ini ada profesor dari Stanford yang bahkan di tahun 1955 ya, beserta rekan-rekannya yang lain. Jadi beliau itu mendefinisikan istilah artificial intelligence untuk pertama kalinya. Ya. Jadi artificial intelligence itu intinya bagaimana kita bisa membuat sistem yang dia itu secara otomatis bisa melakukan computational part. Nah, jadi bisa melakukan hal-hal yang membutuhkan komputasi. Ya. Yang membutuhkan komputasi itu nanti kita akan lihat ya. Jadi tidak semerta-merta cuma 1 plus 1. Ya, kalau itu mungkin ya itu juga ada komputasinya. Tapi itu kayaknya nggak terlalu related sama intelligence. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita ingin melakukan komputasi itu tidak, ya sudah kita melakukan komputasi tanpa tujuan. Gitu. Ya. Jadi adanya intelligence itu karena kita ingin mencapai suatu hal, sesuatu goal. Ya. Dan itulah yang dinamakan intelligence. Jadi bagaimana kita bisa melakukan komputasi, ya, membuat strategi misalnya kayak gitu untuk mencapai suatu tujuan. Dan itulah yang dimaksud dengan artificial intelligence yang didefinisikan oleh John McCarthy. Ya. Nah, bagaimana komputasi itu, ya kan? Nah, ini sebenarnya kita mungkin manusia ya sebagai makhluk yang dikaruniai pikiran, ya, otak. Jadi kita mestinya melakukan komputasi tiap hari gitu, ya kan? Contoh yang paling sederhana mungkin ketika kita pesan makanan di ojek online ya, itu kita melakukan komputasi mana makanan yang diskonnya paling gede ya, tapi makanannya itu yang kita suka,
kemudian mungkin bisa membuat happy semua yang ada di rumah, menu-menunya. Nah, itu kan udah komputasi. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut paradigma computational thinking, ya, itu ada beberapa aspek untuk komputasi, yang mana kita memang kita sudah melakukan itu, ya, mungkin secara tidak langsung, secara tidak kita sadari. Nah, yang pertama itu tentang decomposition. Mungkin kita pernah kayak mengalami, oh, itu masalahnya terlalu besar. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, secara lebih detail itu sebenarnya ada komponen yang mana sebenarnya kita bisa memecahkan masalah-masalah kecil itu sehingga masalah besarnya selesai. Dan itu dinamakan decomposition. Nah, selanjutnya ada juga pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, ini biasanya kalau manusia itu agak terlalu cepat menggeneralisir ya, gitu. Tapi di sini sebenarnya memang kita bisa bagaimana menemukan pola dari observasi yang kita lakukan. Ya, misalkan jika kita memasak air ya, itu setelah beberapa saat itu akan mendidih. Nah, itu apakah itu gitu terus gitu? Ya, itu kita melakukan observasi. Oh iya, jadi berarti emang ada polanya jika memasak air itu memang akan mendidih suatu saat. Nah, jadi contoh simpelnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan algorithmic design? Nah, ini bahkan kita bikin mie instan, itu aja kita menerapkan algorithmic design. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah step by step, mencapai goal step by step. Nggak mungkin kita bikin mie instan, ya, itu kita langsung saja rebus mie instan tersebut beserta bungkusnya. Nggak mungkin itu, ya. Dan kita juga nggak mungkin bikin mie instan, mungkin kita udah buka bungkusnya, kita cemplungin, dan kita nggak hidupin kompornya, nggak mungkin itu. Jadi itu algorithmic design. Jadi kita harus ada step by step, yang mana step itu ya logical step. Ya, kenapa ini dilakukan sebelum itu? Ya karena ada alasan tertentu, ya. Oke. Dan ini yang contoh menarik ya untuk mobil, untuk contoh mobil. Kalau untuk contoh mobil ini mungkin kita kayak, oh ya sekarang zaman sekarang ini udah ada self driving car ya, salah satu mereknya mungkin Tesla, kemudian mungkin Google juga ada self driving car, dan beberapa penyedia layanan lainnya. Kalau di US misalkan ada Waymo ya. Oke, nah di sini kita coba terapkan computational thinking. Ya. Misalkan, jadi mobil itu kita melihatnya satu kesatuan utuh itu mobil. Nah, tapi secara decomposition, ya. Jadi gini, misalkan nih mobil itu rusak. Kalau kita nggak menggunakan decomposition, ya udah mobilnya rusak, kita beli mobil baru, langsung aja beli mobil baru. Ya. Padahal kalau secara decomposition, ya kan, ya masa langsung rusak, tergantung rusaknya rusak yang mana ya kan? Karena bisa aja rusaknya nggak terlalu parah gitu ya. Nah kalau misalkan rusaknya cuma ban, ya, misalkan bannya bocor atau kenapa, ya sudah ya. Nah tapi gini, berarti kita udah melakukan decomposition dong ya. Jadi bagaimana kita dari satu kesatuan yang utuh mobil, kita bisa fokus ke memang sub bagian dari mobil tersebut. Nah gitu. Ini jadi salah satu salah satu pendekatan ya decomposition. Nah selanjutnya ada juga pattern recognition. Nah kalau misalkan untuk mobil ya pattern recognition-nya gimana? Ya kan? Ya kalau untuk self driving car itu mungkin udah kompleks pattern recognition-nya. Tapi untuk contoh yang sederhana saja deh, ya kan? Nah untuk contoh yang sederhana saja ini kita bisa nih ya. Jadi misalkan nih kita menggunakan mobil, kita isi bensin, lalu kita pergi keluar kota, kita pasti akan sangat peduli terhadap, kita misalkan sering banget menggunakan mobil itu ya, misalkan di Jakarta, mungkin pas macet, atau keluar kota, dan sebagainya. Kita akan sangat aware, sangat sadar terhadap konsumsi bensin, ya itu bisa untuk berapa kilo. Jadi berapa kilo per liter. Ya. Dan itu kan kita melihat polanya, ya kan? Ya pertama estimasi kita mungkin nggak terlalu bagus ya. Anggaplah mungkin ini kayaknya 30
bentar deh, kayaknya enggak deh. Kemarin nggak kayak gitu. Kemarin itu 1 liter bisa ini. Oke, berarti 20. Habis itu, oh enggak deh, kayaknya 25. Nah, akhirnya kita nanti akan mencapai, ya dari beberapa sampel nanti kita akan mencapai nilai yang udah cukup reliable. Mungkin anggaplah 15 ternyata malah 15 km per liter. Nah, jadi itu untuk contoh di sini untuk mobil, pengenalan pola. Lalu algorithmic design ya, ini jelas banget kalau algorithmic design ya. Jadi misalkan kita ingin nyetir mobil, kita pasti pakai seatbelt, ya. Kemudian kita menyalakan mesinnya, kemudian kita nyetir, kemudian kita ngerem sesuai kebutuhan, kemudian kita mematikan mesin. Biasanya kayak gitu. Ya. Jadi di sini kita udah menerapkan computational thinking. Ya, tapi pertanyaannya sebenarnya ya, ini kita yang melakukan, manusia punya intelligence. Bagaimana kita artificialkan? Bagaimana kita bisa membuat sistem ya yang melakukan intelligence ini? Oke? Nah, jadi di sini ada Bapak AI juga ini ya, namanya Alan Turing. Dan Alan Turing itu caranya menarik. Jadi membuat tes untuk mengetahui apakah sistem itu udah intelijen atau belum. Tesnya tentu saja karena yang bikin Alan Turing jadi dinamakan Turing test. Nah, yang dilakukan tes ini apa? Ya. Jadi kita bisa melihat yang bagian tengah itu ada human questionnaire. Human questionnaire berarti penanya, ya. Nah, di sini nih tidak kelihatan dia itu sedang berkomunikasi dengan siapa. Ya. Nah, jadi dia nggak human questionnaire-nya nggak tahu. Oh, saya lagi berkomunikasi dengan jadi di balik itu nggak dikasih tahu bahwa oh ini lagi sama human dan ini lagi sama komputer. Nah, cuman ya yang jadi masalah kalau misalkan komputernya nggak terlalu cerdas, ya itu kan nanti ketahuan ya. Makin lama kayak oh ini yang manusia nih, ya pembicaraannya lebih smooth. Oh ini komputer kayak kaku banget ya. Ini ketahuan banget nih. Ditanya apa, jawabnya apa, misalnya kayak gitu ya. Ditanya apa, jawabannya yes, yes, yes aja. Nah, jadi Alan Turing ini, jadi suatu sistem itu dikatakan sudah mempunyai kecerdasan ketika bisa mengelabui human questionnaire ini. Jadi ketika human questionnaire ini bingung, ini kok kayaknya chat sama manusia semua. Nah, itu. Jadi kemudian dia menebak ini mana manusia, mana komputer nggak bisa, ya. Nah, itu. Jadi dianggapnya itu menurut Alan Turing ketika mesin sudah bisa mengelabui, berarti sudah mempunyai kecerdasan. Nah, ini salah satu bentuk kecerdasan. Dan yang menariknya kalau yang tadi itu bagaimana robot atau mesin ya itu kayak bisa oh saya mau mengelabui manusia biar saya nggak robot gitu ya. Jadi kalau di sini ini reverse Turing test ya kan. Nah kalau reverse Turing test ini ya ini berarti kita harus membuktikan bahwa kita bisa melakukan ini gitu. I swear I'm not a robot. Jadi kita bisa membaca itu dan kita ketik ya. Jadi gitu. Jadi kalau yang Turing test itu kayak kita melakukan chatting dan kita ingin tahu, oh ini kayaknya robot nih, ini kayaknya enggak. Kalau di sini kita harus membuktikan bahwa kita robot. Jadi manusia yang membuktikan bahwa kita bukan robot. Kalau yang tadi itu mesin bahwa yang membuktikan oh ini bukan robot. Mesinnya ingin membuktikan bahwa dia bukan mesin. Kalau di sini emang menarik sih kalau di sini reverse Turing test karena kan ini mungkin alasan security ya. Jadi ini perbedaan dengan yang sebelumnya itu adalah jadi siapa pelakunya. Jadi kalau yang ini mesinnya, sistemnya ingin melabui manusia. Kalau di sini ya kita ingin membuktikan bahwa kita ini sebenarnya bukan robot. Kita manusia membuktikan bahwa ini bukan robot. Ini menarik. Jadi kemampuan intelligence itu sebenarnya luas. Ya. Kalau misalkan kita melihat yang Turing test tadi, itu sebenarnya sudah susah sekali. Ya. Kemampuan chatting itu kan berarti membutuhkan natural language processing. Ya. Gimana kita bisa memproses manusia, gimana kita bisa mengerti kayak kalimat ini artinya apa, ya kalimat ini nyambungnya gimana dengan kalimat yang lain. Gitu. Lalu ada juga knowledge representation.
bagaimana kita bisa menyimpan pengetahuan-pengetahuan yang ada, dan bagaimana kita bisa meretrieve, mengambil pengetahuan tersebut untuk dipresentasikan. Itu knowledge representation. Lalu bisa melakukan penalaran secara otomatis. Lalu machine learning ya, mungkin semuanya udah pernah dengar machine learning, bagaimana bisa mempelajari pola. Lalu computer vision ya, ini juga makin lama makin banyak ya computer vision itu penerapannya. Jadi contohnya untuk misalkan sosial media, ada Facebook, ada mungkin Twitter ya. Kalau Facebook itu biasanya ada kayak otomatis bisa nge-tag ya. Jadi dia bisa mengenali ini siapa. Lalu ada robotics. Nah, kalau robotics ini bagaimana ya? Ini memang spesialnya robotics ini yang biasanya dijadikan ultimate goal dari AI ya. Jadi kalau kita ngomongin AI ya, itu biasanya orang itu wah langsung diasosiasikan dengan robot, Terminator dan sebagainya. Ya walaupun nggak selalu sih, ya kan? Gitu. Jadi mau bikin robot yang nggak secara fisik pun sebenarnya bisa. Itu kayak chatbot, itu kan sebenarnya robot juga, tapi bukan secara fisik. Oke. Nah ini sebenarnya masing-masing ini kita sebutnya ya neuro intelligence. Ya. Kalau kita ngomongin general intelligence ya, artificial general intelligence berarti harus bisa melakukan semua ini. Dan itu susah sekali. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat untuk suatu intelligent agent ya. Kita bisa bilang sistem cerdas atau agen cerdas ya. Nah, kita bisa melihat di sini komponen-komponennya apa. Pada dasarnya ya, kita hidup di suatu environment kan. Jadi di suatu lingkungan. Ya kalau kita lihat di sekitar kita itu environment kita. Ya. Nah, kemudian setelah itu mungkin didesain, diimplementasilah suatu agen cerdas. Nah, berarti yang sebelah kanan itu yang kita sebut dengan intelligent agent. Lalu apa yang dilakukan intelligent agent itu? Ya. Jadi karena dia harus berinteraksi dengan lingkungan dong ya, nggak mungkin dia nggak melihatin lingkungannya, bagaimana dia bisa tahu yang terbaik. Gitu. Susah sekali. Jadi dia bisa ada sensor, ya, ini alat untuk mengetahui persep, untuk mengindra. Ya. Jadi ya anggaplah sensor suhu lah, contohnya gitu. Atau contohnya kamera. Ya. Jadi kamera itu fungsinya udah banyak sekali, jadi bisa mengetahui misalkan dalam situasi bahaya ya mungkin sensor kamera untuk mobil jadi tahu misalkan oh ini mobilnya udah mendekat misalkan gitu. Nah lalu hasil dari mengamati sekitar ya itu akan dilakukan pemrosesan informasi kemudian dilakukan penalaran. Tujuannya apa? Sehingga pada akhirnya keputusan itu bisa diambil. Jadi di dalam kondisi ini ya dari hasil pengamatan itu apa ya keputusan yang terbaik bisa diambil. Nah, itu dinamakan decision making. Ya. Jadi di sini udah jelas memang kalau tiap decision making ya itu harus berdasarkan persep, harus berdasarkan evidence. Ya. Nah, selanjutnya ya karena dia memang harus melakukan sesuatu ya setelah itu decision-nya ini masih oh saya harus A. Nah, lalu actuators itu yang memang melakukan A itu ya secara nyata begitu, ya. Jadi dia kepikiran kayaknya yang terbaik itu A. Lalu actuator itu benar-benar melakukan A. Dan hasil dari actuator itu kan action. Nah, action itu juga bisa mempengaruhi environment-nya, lingkungannya. Dan sehingga setelah dia mengambil action, nah berarti kan itu akan tercipta loop. Hasil dari action-nya akan mengubah lingkungannya. Ya, mudah-mudahan semakin mendekati goal yang dicapai. Nah, setelah itu dia akan mengamati lagi. Benar nggak sih ini udah semakin mendekat ke goal? Ya. Oh, kalau benar ya udah dilakukan aja lagi. Gitu. Dilakukan terus sampai ya udah mencapai goal ya sebenarnya ya udah stop. Ya. Ya ini agak hujan ya. Mudah-mudahan suara saya masih bisa nggak dikalahin sama hujan. Nah, ini ada contoh yang cukup sederhana, ya.
Tapi di sini memang sudah menggunakan semua komponen yang ada di sini, ya, yang ada di Intelligent Agent. Ini robotnya robot istilahnya cleaning service ya. Jadi dia vacuum cleaner, dia bersih-bersih. Nah, di situ ada dirt-nya, ada debunya ya misalkan. Nah, jadi itu ada 2 ruangan ya. Nah, mungkin kita coba aja analisis sesuai dengan arsitektur intelligent agent yang kita lihat di slide sebelumnya. Nah, pertama kan kita lihat lingkungannya. Nah, lingkungannya ini untungnya sih nggak terlalu kompleks ya. Jadi di sini kita mesti lihat ada 2 lokasi, ada 2 ruangan. Dan masing-masing ruangan itu bisa kotor, bisa bersih. Nah, itu lingkungannya. Cukup itu saja. Dan itu saja pun sudah membuat banyak kemungkinan. Jadi nggak cuma A, B itu sama-sama kotor, bisa aja semuanya bersih. Bisa aja satu kotor, satu bersih. Kemudian, vacuum cleaner agent itu juga butuh sensor. Kalau nggak gitu, dia nggak tahu dia sedang di mana misalkan. Dia nggak tahu kalau itu bersih apa nggak sih di ruangan itu. Jadi mungkin bisa butuh kamera, bisa butuh sensor inframerah. Lalu juga dia harus bisa berpindah kan dari A ke B, B ke A. Kemudian bisa juga ya namanya juga vacuum cleaner ya, membersihkan. Nah, sehingga untuk bisa melakukan action tersebut mungkin butuh wheels, roda, butuh motor penggerak, butuh komponen buat vacuum ya. Oke. Kemudian, nah ini yang kuncinya, yakni bisa melakukan penalaran ya. Jadi kan nggak mungkin kalau misalkan ya bisa saja sih kita mungkin membuatnya belum terlalu cerdas. Jadi dia nggak ngapa-ngapain ya. Jadi dia lihat ada debu terus nggak ngapa-ngapain ya bisa saja. Tapi kan kita inginnya goal yang kita ingin capai apa dulu di sini? Kita inginnya semua ruangan bersih kan. Nah, kira-kira bagaimana kita membuat semacam otak dari vacuum cleaner agent itu, ya, sehingga itu akan tercapai semua ruangan bersih. Oke, nah kalau di sini sih sebenarnya nggak terlalu kompleks masih ya. Jadi ya udah begitu dia di suatu ruangan dan dia tahu itu ada dirt-nya, ada debunya, langsung saja di vacuum dibersihkan. Kan udah bersih nih, habis itu dia pindah ke ruangan satunya. Nah, kalau ke ruangan satunya dicek ada debu, oke, di vacuum. Kalau udah bersih, dia pindah ke ruangan satunya. Ya, dan udah itu sebenarnya. Jadi untuk masalah yang memang masih belum terlalu kompleks ini, dengan pendekatan yang tadi itu saja sudah bisa membuat solusi. Gitu. Ya, jadi ruangannya akan selalu bersih kan, karena tiap dia ada debu di vacuum dan pindah ke ruangan lain. Ya. Walaupun mungkin kalau ruangannya pas suatu masa ruangannya memang udah bersih semua ya dia akan pindah ke A ke B ke A ke B ke A ke B ya sampai baterainya habis. Nah itu tapi lain hal. Oke. Ya. Nah di sini ada videonya. Mungkin bisa saya play sebentar.
Jadi bahkan dari ide sederhana tentang vacuum cleaner agent aja bisa menjadi suatu produk yang menarik sekali ya. Jadi tadi bisa mendeteksi misalkan sudah menyentuh tembok, dinding ya. Kemudian juga itu ada fitur untuk fitur sedotnya pun juga bisa bermacam-macam menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dalam hal ini karena memang produk bisnis berarti kebutuhan pasar ya. Dan ya dia bisa juga kembali ke dockingnya sendiri untuk ke charging, dan itu menurut saya kompleks sekali itu ya. Oke. Ya, kita akan lanjut ke slide selanjutnya di sini. Nah, jadi intelligent systems itu memang ada beberapa jenis dan memang kita mesti bisa menyesuaikan juga, melakukan observasi, menganalisis. Jadi kayak suatu setting ya, suatu skenario di mana intelligent system itu akan bekerja, akan jalan, itu dinamakan task environment. Nah, ini contoh yang sederhana ini untuk part picking robot ya. Jadi robot yang tujuannya ngambil komponen di sini di pabrik-pabrik ya. Mungkin di Indonesia juga udah ada yang beberapa robot otomatis seperti ini ya, instead of manusia. Nah, di sini yang bisa kita analisis itu bisa disingkatnya PEACE ya, performance, environment, actuators, dan sensor, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan part picking robot. Nah, jadi dia itu tujuannya adalah dia mengambil komponen. Nah, setelah itu komponennya ditaruh di mungkin keranjang ya atau kotak yang benar. Oleh karena itu, performance-nya kalau kita analisis ini berapa persen sih correct part placement-nya? Kita inginnya mungkin 100%. Ya, kalau enggak ya 98% udah bagus. Lalu environment-nya, lingkungannya, kalau kita lihat di sini ya berarti udah cukup conveyor belt jalan, kemudian ada komponen-komponennya, kemudian ada keranjangnya. Dan cukup susahnya ya ini berarti kan komponennya akan jalan ya di conveyor belt-nya, dan dia harus dengan sigap menempatkan di tempat yang benar. Kemudian ada juga actuators-nya, aksi ya. Kalau di situ kan dia ada ya lengan dan tangan ya, jadi ada kayak sendi-sendinya kayak kita manusia, jointed arm and hand. Lalu bahkan hal ini pun juga butuh sensor yang cukup kompleks ya. Jadi ada kamera, ada infrared. Ya, jangan sampai misalkan antara robot itu ya kan ada beberapa komponen, dia menganggap tangan robot yang lain itu sebagai komponen yang harus diambil, nanti bisa jadi mungkin mereka saling bertarung gitu. Jadi ada kamera, inframerah, sensor, kemudian angle sensor ya untuk menentukan seberapa banyak dia harus menekuk tangannya dan sebagainya. Ini untuk part picking robot. Nah, selanjutnya di sini juga mungkin yang di Indonesia mungkin saya kurang tahu ya, ini sudah seberapa umum. Mungkin di Jakarta ada 1-2 yang saya nggak gitu, ya. Saya ngelihat berita mungkin masih kurang terlalu terekspos ini self driving car-nya di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri udah cukup banyak. Mungkin kendalanya lebih ke masalah regulasi dan mungkin situasi jalanan di Indonesia agak sedikit berbeda. Ya. Bagaimana bisa menangani macetnya Jakarta gitu. Oke. Nah, bagaimana kita analisis ini settingan untuk self-driving car? Ini task environment-nya itu gimana sih? Pace-nya itu bagaimana? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ada performance, environment, actuators, dan sensor. Nah, untuk performance-nya, ya kalau misalkan kita naik mobil, kita inginnya gimana? Ya, ini sebenarnya performance-nya kurang lebih ya sama aja dengan kalau kita naik mobil biasa. Jadi, gimana kita bisa, yang penting kan selamat dulu. Ya, kalau ada istilah biar lambat asal selamat, mungkin di sini nggak berlaku, karena habis selamat ya kita juga bagaimana bisa cepat. Kalau misalkan ada pilihan selamat lambat dengan selamat cepat, kita kan ingin memilih yang selamat cepat. Lalu ada juga harus legal, ya kan? Ya ini sesuai dengan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku di Indonesia misalkan. Lalu mungkin juga bisa nyaman. Nah, kalau nyaman ini konteksnya ya mungkin bisa luas, misalkan di mobil mungkin bisa secara otomatis deteksi mood kita, lalu nanti dia bisa menyetel lagu sesuai dengan mood kita ya. Mungkin pas kita lagi sedih, mungkin lagunya yang bisa sedikit menyemangati, itu mungkin comfortable. Atau mungkin
ada polisi tidur itu nggak langsung main ajar, nah itu juga mengaruhi comfortable kan. Nah, kemudian lingkungannya bagaimana untuk self driving car ini? Ya, jadi lingkungannya itu bisa jalanan, jelas ya. Kemudian ya pengguna lalu lintas yang lain, gitu ya. Yang susah tuh bagaimana kalau ngawur. Nah itu kalau pengguna lalu lintas lain tuh ngawur, karena kan ini kan nggak antara self driving car dengan self driving car yang lain gitu. Mungkin kita bisa lebih mengelola, lebih mudah mengaturnya. Kalau misalkan sama-sama self driving car, ya. Mungkin mereka bisa saling bertukar data, ya sehingga mereka intinya bisa aman lah. Tapi di sini ya kompleks sekali nih, gitu. Ya kalau pas kebetulan ada yang ngawur gitu, nyetir yang pengendara mobil yang lain ngawur atau nyebrang sembarangan gitu ya. Udah tahu ada jembatan penyeberangan, nah itu mobilnya itu self driving car-nya, oh dia ngelihat ada orang di pinggir jalan. Kita nggak bisa sebagai desainer self driving car kayak mengasumsikan orang itu pasti akan naik lewat jembatan penyeberangan gitu ya. Jadi itu udah susah sekali, kita harus mendeteksi mungkin wajah orang itu melihat kemana ya kan. Dan mungkin prediksi gerakan orang itu, apakah dia akan menyeberang jalan itu, dan dia lagi ngapain, lagi main HP, atau lagi apa, aware nggak sama kita, itu kompleks sekali. Ya. Oke, kemudian ada juga actuators ya, ya intinya kalau mobil ya jelas bagaimana kita mengendarai mobil itu kita butuh kemampuan menyetir, akselerator ya, kemudian rem juga penting sekali, kemudian juga ada turn signal, jadi bisa apa istilahnya sen ya, kiri kanan. Ya, selanjutnya di sini kita bisa juga ada sensor. Ya, ini penting sekali karena ya kamera kita harus tahu sekeliling kita tuh gimana. Kalau kita sendiri mungkin kita biasanya sih paling lihat depan kan, tapi kalau di sini self driving car ya toh kenapa nggak harus lihat, kalau bisa lihat semuanya kenapa nggak gitu. Makanya itu biasanya pakai kamera 360 jadi benar-benar bisa semuanya. Kemudian GPS jelas penting ya. Dia tahu dia lokasinya di mana, karena tetap aja self driving car kan butuh semacam ala-ala Google Maps juga. Jadi bisa dari satu titik ke titik yang lain, dan dia harus tahu saat ini lagi di mana itu pakai GPS. Speedometer itu penting. Kemudian radar ya. Kenapa butuh radar? Ya, kan udah ada kamera. Nah, karena kan ya biar kalau pas malam banget, ya, biar kalau jalanan berkabut, hujan deras, kemudian ada salju, radar itu bisa menyelamatkan jauh lebih safe daripada misalkan manusia gitu ya. Kita melihat oh itu apa ya, mungkin kalau safe-nya mungkin bisa sama, tapi karena itu mobil yang dibekali self driving car dibekali dengan radar, sehingga dia bisa tahu oh ini kita kayaknya terlalu pelan nih, kan dari radar itu kita bisa melihat mungkin nggak cuma 1 meter ke depan, kita bisa agak lebih jauh, dan di sana tuh sebenarnya nggak ada apa-apa, ya udah bisa dikebut aja gitu, walaupun mungkin hujan deras dan sebagainya. Ya, jadi ini kurang lebih tentang task environment untuk self driving car. Dan ini ini juga menarik sekali untuk study tutor ya, karena sejauh ini ya kita mungkin belajarnya mungkin sendiri-sendiri atau benar-benar human tutor. Nah sekarang kan ya bagaimana gitu, the best of two worlds gitu. Misalkan human tutornya lagi sibuk, mungkin mahal ya. Makanya ini bisa ada ide mungkin untuk membuat interaktif study tutor. Dan ini bisa melakukan apa? Contohnya, intinya kita analisis lagi sesuai dengan task environment. Jadi settingnya itu kayak gimana, setup-nya untuk interaktif study tutor. Ya. Pertama, performance-nya. Inginnya gimana sih? Nah, jadi study tutor yang sukses adalah study tutor yang berhasil memaksimalkan nilai dari siswanya, pesertanya. Ya. Misalkan di ujiannya itu nilainya anggaplah 100 nih yang paling bagus, tentunya tanpa curang. Selanjutnya, environment-nya gimana? Ya berarti kan harus berhadapan dengan group of students. Ya. Kemudian actuators-nya, ya. Nah ini jadi dia itu bisa interaksinya, misalkan jadi ada screen display, jadi dia bisa nunjukin, oh ini ada soal-soal. Kemudian ada speaker, ya mungkin kayak misalkan robot ngajarin bahasa Inggris ya, speakernya nanti bisa kayak buat listening. Selanjutnya ada sensor ya, jadi kita bisa memasukkan input apa sih untuk ininya, sistem cerdas ini, interaktif study tutor. Nah itu bisa menggunakan keyboard, bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan mic.
Oke. Nah, dari 3 contoh ini ya, jadi dari yang parking, kemudian self-driving car, kemudian interactive study tour. Nah, ketika nanti mungkin kita akan ada persoalan yang baru yang nggak dibahas di sini, itu kita sudah ada semacam skema ya. Jadi skema itu, oh kita analisis dulu nih ya. Karena kalau kita ingin bikin sistem serampangan gitu ya, nanti kita jadi bingung nih. Long term-nya nggak bagus, long run-nya nggak bagus. Maka kita bisa analisis, pace-nya itu gimana gitu ya. Nah, untuk menentukan performance yang baik gimana, environment actuator sensor itu butuh waktu. Karena misalkan performance, nah ini kalau misalkan kita cuma maximize student score, nah ini kan agak tricky nih. Apakah memang iya cuman kita ingin skornya maksimal, atau kita juga ada syarat tambahan, integrity-nya juga maksimal, istilahnya kejujurannya maksimal. Nah, itu mungkin bisa kita masukkan di situ. Ya. Oke. Dan itu yang paling tahu siapa? Yang paling tahu ya sebenarnya bukan orang ahli AI-nya. Yang paling tahu ya sebenarnya domain expert. Jadi domain expert juga sangat penting perannya di sini. Dan dari task environment yang tadi, itu kita bisa petakan lagi. Sebenarnya dari sini kita kelihatan sesulit apa sih problemnya. Ya. Ini kalau yang di sebelah kanan semua, itu problemnya itu yang paling sulit. Ya. Jadi untuk self-driving car, itu yang sebelah kanan semua nih, partially observable, stochastic, sequential, dynamic, continuous, dan multi-agent. Nah, apa itu masing-masingnya? Jadi kalau misalkan yang fully observable, itu bandingkan dengan kalau catur ya. Kalau catur tuh kita bisa melihat semua bidaknya. Kalau partially observable kita nggak bisa. Ya, kalau misalkan naik mobil ya mungkin kita bisa lihat yang di sekitar kita locally, tapi globally ya nggak bisa. Lingkungannya luas sekali. Ya. Kemudian misalkan pembedaan antara deterministik dengan stokastik. Deterministik itu jelas. Jika kita melakukan sesuatu, sesuatu itu pasti akan terjadi. Ya, misalkan catur, kita ingin menggerakkan pion, ya pionnya kita gerakan aja gitu. Nggak mungkin tiba-tiba pionnya nggak mau digerakin. Tapi kalau yang stokastik, ya itu misalkan ada chance. Ada dadunya lah, misalnya gitu. Itu masuknya stokastik. Dadu kan nggak selalu satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 6. Ya. Lalu pembedaan antara episodik dan sekuensial. Kalau episodik itu cuma satu snapshot aja, ya. Jadi misalkan sistem untuk klasifikasi kucing sama beruang, ya udah, ini gambar kita klasifikasikan kucing beruang, udah gitu doang, selesai. Kemudian ada gambar lain ya udah, yang sesi yang kedua itu nggak ada hubungannya dengan sesi sebelumnya. Ya intinya itu snapshot satu aja. Nah kalau yang sekuensial itu tindakan yang kita lakukan di awal sekali itu akan berpengaruh bisa di akhir-akhir. Ya orang main catur ya jelas lah strategi di awalnya gimana membuat pertahanan yang bagus itu penting gitu. Jadi makanya itu masuknya sekuensial. Lalu bagaimana beda antara static dan dynamic ya? Kalau static itu intinya ketika kita main catur misalkan, ketika kita mikir ya, kita nunggu, kita sebelum bisa gerakin, kita akan nunggu, mikir dulu strateginya. Nah, saat kita nunggu, lawannya gerak nggak? Kan nggak boleh curang namanya kalau bisa. Nah, itu disebut static. Kalau dynamic, ya, kalau dynamic tuh gini, di saat kita masih memikirkan strategi sebelum melakukan action ya, jadi tuh kayak pada saat kita, itu nggak akan ditunggu gilirannya kita. Jadi kita lagi mikir ini, ya, oh ini kayaknya harus belok kiri nih, naik mobil nih. Tapi kita pas lagi mikir kita diem doang, nah itu bakal diklaksonin ya sama yang mobil belakang, ya kan? Karena sifatnya dynamic, ya pokoknya semuanya akan jalan aja, nggak nunggu kita ngambil keputusan itu. Kemudian di sini ada juga discrete atau continuous ya. Kalau discrete itu kalau misalkan kita bisa memetakan ya secara discrete ya, secara fix misalkan untuk catur ya, berarti kan konfigurasi papannya itu kita bisa petakan. Jadi pada saat satu konfigurasi itu kudanya di titik A, konfigurasi lain kudanya di titik B, misalnya gitu. Tapi kalau continuous itu konfigurasinya infinite, tidak terbatas ya. Ya misalkan naik mobil ya kita jalan aja 1 meter itu kan 1 meter
1 meter, ya bisa aja. 1,1 meter bisa aja. 1,11 meter. Jadi itu continuous. Jadi kita nggak bisa yang kita benar-benar petakan state-nya, semua state-nya ya. Nah, kalau yang bawah ini mungkin udah jelas single agent, multi agent ya. Ketika yang terlibat itu hanya ada satu, ya, itu dinamakan single agent. Kalau yang terlibat banyak itu multi agent. Contohnya single agent itu kalau vacuum cleaner ya, yang tadi itu yaitu dihitungnya single agent. Karena kan cuma satu aja. Kalau yang multi agent ya ketika ada lawannya itu udah bisa dianggap multi agent. Nah, ini akan ada jenis-jenis untuk agen cerdas, sistem cerdasnya. Jadi ini jenis yang paling sederhana, simple reflex agent. Intinya kita udah bikin sendiri yang untuk kalau kita lihat ini ada if then rules-nya ya. Jika situasinya gini maka lakukan ini. Nah, itu harus udah lengkap ya. Dan ya udah nggak akan diubah lagi. Dan aturan itu yang akan dipakai untuk mencapai goalnya. Aturan fix dan nggak akan berubah-ubah ya. Dan ya kita asumsikan aturan itu mencapai goal. Nah, di sini nih kayak orang tuh kayak hafalan mati aja sih ya, hafalan rumus mati. Dan di sini fleksibilitas tentu sangat rendah. Jadi itu kekurangan dari simple reflex agent. Membuatnya pun mungkin pada awalnya mungkin terasa mudah, tapi ketika ternyata sistemnya tidak sesimpel yang kita bayangkan, nah ini udah nggak bisa. Namanya juga simple reflex agent. Tapi bergantung juga kalau misalkan kita untuk yang vacuum cleaner bot yang cuma 2 ruang ya, itu bisa pakai ini simple reflex agent. Selanjutnya di sini kita udah membuat agent yang dia itu nggak harus ada if then-nya ya, tapi dia itu tahu. Jadi dia itu harus tahu, goal-nya itu melakukan ini, tercapai ini ya. Nah, setelah itu kan dia mengamati lingkungannya. Kita nggak bisa secara langsung mencapai goal-nya. Gimana kita bisa melakukan sesuatu, melakukan action, yang mana action itu akan mendekati goal. Nah, di sini kan udah ada semacam abstraksi. Ya. Di sini kita kayak nyuruh mesinnya. Pokoknya capai itu ya, kita harus bisa mungkin mendapatkan keuntungan sekian, profit sekian. Nah, jadi ya udah, dia mikir sendiri ya, berdasarkan aturannya tetap ada, tapi aturannya sifatnya basic. Ya. Nah, tapi dari aturan-aturan itu sebenarnya nanti akan ada beberapa pilihan action ya. Nanti dia akan milih. Jadi action mana yang mencapai goal, action mana yang nggak mencapai goal. Kalau yang nggak, kayaknya nggak promising, nggak akan mencapai goal ya nggak perlu kita lakukan. Ya, jadi di sini lebih kompleks. Di sini dia itu udah bisa automated menyusun strategi untuk mencapai goalnya. Ya. Fleksibilitasnya tentu lebih tinggi dibandingkan simple reflex agent. Nah, lalu di sini ini untuk machine learning, jadi bagaimana sistem cerdas itu ada arsitekturnya juga secara umum seperti ini. Ya. Jadi di sini komponen-komponennya beda banget dari yang sebelumnya. Ya. Intinya dia itu ada pertama percept ya, kemudian sensor ya. Jadi dia itu mengindra, mengobservasi sekitar, dan dari situ dia mengetahui ini lagi di situasi ini nih. Nah, terus kan dia habis itu melakukan A. Nah, habis itu dia dianalisis. Jadi ada tukang kritikusnya di sini. Berdasarkan suatu aturan performance. Yang dia lakukan itu hasilnya apa dan itu bagus nggak sih? Nah, nanti hasil kritikan-kritikan itu akan menjadi elemen pembelajaran. Kayaknya ini nih efeknya positif. Ya udah biarin aja. Mungkin belajarnya ya dengan nggak mengubah apa-apa, ya itu belajarnya gitu, nggak usah mengubah apa-apa. Tapi ternyata ini kurang nih, ada yang kurang nih. Kalau misalkan kita menyalakan misalkan kompor terlalu panas apinya, mungkin bisa cepat gosong, ya udah akan dikritik kan. Jadi dengan learning elemennya, berarti harus dikurangi untuk apinya, sehingga performance elemen itu benar-benar ya udah kalau misalkan kita masak sesuatu, kita harus apinya nggak terlalu gede. Dan yang menarik di sini ada bagian problem generator. Ya. Problem generator ini semacam, ya kita bisa mensimulasikan, misalkan kalau environment-nya itu
kurang memberikan stimulasi. Ya. Ini tuh kayak kalau misalkan kita melatih, ya misalkan bayi ya, itu kita latih ya, mungkin kita emang sengaja memberi stimulasi, kita ya misalkan dengan mainan-mainan yang dia itu mainan logik, mainan apa ya, nah itu bisa dibilang problem generator. Gitu. Ya mungkin lingkungan pada aslinya belum terlalu memberikan stimulasi, lalu kita ajak untuk mungkin bertemu dengan teman sesama bayi, sehingga akan ada stimulasi lebih, nah itu problem generator, misalkan kayak gitu. Tapi ini dalam konteks sistem cerdas sih, bukan konteks bayi gitu. Jadi ini cuma sebagai analogi aja. Oke? Ya, jadi kita udah melihat arsitekturnya. Nah, nanti kita akan melihat lebih detail bagaimana sih suatu sistem agen cerdas itu bisa dibuat. Ya. Oke. Ya, ini untuk yang bagian pertama.